Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Hari ini saya akan mempresentasikan tentang UAS hukum bisnis. Dalam kali ini saya mengangkat judul Perlindungan Konsumen dan Hak-Hak Pelanggan. Dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, penyusun saya sendiri, Heri Susanto. Pertama-tama latar belakang. Latar belakang perlindungan konsumen adalah aspek penting dalam hukum bisnis untuk memastikan hak-hak pelanggan terlindungi dan terciptanya iklim usaha yang sehat. Latar belakang. Hukum bisnis Indonesia memang fondasi penting menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi, penerapan hukum bisnis seringkali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa isu yang menonjol antara lain pelanggaran hak konsumen, penipuan di sektor digital, dan lemahnya penegakan hukum. Beberapa kasus terkini yang dilaporkan oleh media resmi seperti Detik Finance dan Kompas menunjukkan bahwa masalah ini masih marak terjadi. Misal kasus investasi bodong di sektor fintech yang merugikan ribuan nasabah, serta pelanggaran hak konsumen di platform e-commerce seperti penjualan produk palsu dan keterlambatan pengiriman. Kondisi ini tidak hanya merugikan konsumen, namun juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kondisi penerapan hukum bisnis saat ini, mengidentifikasi sektor-sektor terdampak, dan memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta perlindungan konsumen. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat melihat urgensi untuk memperbaiki tata kelola hukum bisnis di Indonesia, terutama di era digital yang semakin berkembang pesat. Tujuan dari presentasi ini, satu, mengidentifikasi kasus atau isu hukum bisnis terkait perlindungan konsumen. Dua, menganalisis dampaknya terhadap sektor bisnis dan masyarakat. Tiga, memberikan solusi dan rekomendasi untuk memastikan kepatuhan hukum. Kita ambil contoh sumber berita dari Detik Finance, Oktober 2023 misalnya, kasus penipuan investasi bodong yang melibatkan platform fintech ilegal. Dampaknya ribuan nasabah kehilangan uang hingga miliaran rupiah. Yang kedua, sumber dari Kompas, September 2023. Pelanggaran hak konsumen di e-commerce terkait produk palsu dan keterlambatan pengiriman. Dampak penurunan kepercayaan konsumen terhadap platform e-commerce. Sektor bisnis yang terdampak. Satu, fintech dan perbankan. Kasus investasi bodong dan penyalahgunaan data nasabah. Kedua, e-commerce, penjualan produk palsu, keterlambatan pengiriman, dan pelanggaran hak konsumen. Tiga, UMKM dan startup, kurangnya pemahaman tentang regulasi hukum bisnis, terutama terkait perlindungan konsumen. Keempat, industri manufaktur. Itu pelanggaran standar kualitas produk dan pelabelan yang menyesatkan. Isu hukum bisnis yang terjadi, satu, perlindungan konsumen dan hak pelanggaran kasus fintech ilegal di Detik Finance. Plafon investasi ilegal tidak terdaftar di OJK, menyebabkan kerugian besar bagi konsumen. Kasus e-commerce, produk palsu dan layanan pengiriman tidak memadai merugikan konsumen. Dua, penegakan hukum yang lemah, kurangnya pengawasan terhadap platform fintech ilegal, lambatnya penanganan keluhan konsumen di e-commerce. Tiga, regulasi yang belum optimal. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Cipta Kerja belum sepenuhnya efektif dalam melindungi konsumen. Analisis berdasarkan regulasi hukum bisnis Indonesia,
Yang satu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, keamanan, dan kenyamanan. Namun implementasinya masih lemah, terutama di sektor digital. Dua, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, bertujuan menyederhanakan perizinan dan meningkatkan perlindungan konsumen. Namun, sosialisasi dan penegakannya masih kurang optimal. Yang ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, mengatur transparansi dan perlindungan nasabah di sektor fintech dan perbankan. Namun, masih banyak platform fintech ilegal yang beroperasi. Dampak terhadap dunia usaha dan masyarakat. Dampak terhadap pelaku usaha. Satu, penurunan kepercayaan konsumen terhadap platform fintech dan e-commerce. Risiko hukum dan denda bagi pelaku usaha yang melanggar. Dampak terhadap masyarakat, kerugian finansial akibat penipuan dan produk cacat. Kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan bisnis. Tiga, dampak terhadap perekonomian, menurunnya aktivitas transaksi di sektor fintech dan e-commerce. Hambatan pertumbuhan UMKM dan startup akibat ketidakpastian hukum. Solusi dan rekomendasi bagi pemerintah, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap platform ilegal, memperkuat sosialisasi regulasi perlindungan konsumen dan pelaku usaha, membentuk tim khusus untuk menangani kasus penipuan di sektor digital. Dua, bagi pelaku usaha, menerapkan sistem manajemen keluhan komplain handling yang efektif, memastikan transparansi informasi produk dan layanan, berkolaborasi dengan pemerintah dan memastikan kepatuhan hukum. Tiga, bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran akan hak-hak sebagai konsumen, melaporkan pelanggaran melalui saluran yang tersedia seperti layanan pengaduan konsumen, berhati-hati dalam memilih produk dan layanan, terutama di platform online. Kesimpulan, penerapan hukum bisnis di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama di sektor digital dan fintech dan e-commerce. Perlindungan konsumen dan penegakan hukum masih lemah menjadi isu utama yang perlu segera diatasi. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum bisnis. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.